Halo, balik lagi sama kita di vlog tentang roda gigi. Yang hari ini kita bakal bahas roda gigi cacing. Ya, Sebelumnya kita ini dari Teknik Mesin Sistem Berkata, dari angkatan 2018. jurusan teknik mesin. Ya, Ya. sebelum mulai ada kata-kata tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu gue, Ibnu Sebastian, 515180002. Dan gua Novan Satyawadana NIM 515180042. Dan gue Joshua 515180044. Dan ada dua teman kita lagi nih yang nggak bisa hadir tapi nanti bakal ada di video ini. Di mana? Ini dia Thomas nih. Oh, di atas. Ini Thomas 515180003 dan ini Nicky Brian 515180015. Oke. Gigi cacing, apa sih itu roda gigi cacing? Roda gigi cacing adalah suatu elemen transmisi yang dapat meneruskan daya dan bukan batu potos yang bersilang. Roda gigi cacing mempunyai gigi yang dipotong menjadi seperti pada roda gigi elit dan dipasangkan dengan rutin yang dinamakan kulit cacing. Penggunaan roda gigi ini biasanya untuk mereduksi kecepatan. Dan roda gigi ini dalam operasi ini akan mengunci sendiri. Jadi kayak ya itu deh, sehingga tidak dapat diputar pada yang berlawanan. Jadi mereka salah gitu. Terus roda gigi cacing kan punya keuntungan-keuntungan nih. Apa aja sih keuntungannya kalau pakai ini? Kalau kita minimal dapat menghasilkan output dengan kekuatan yang maksimal, dan biasanya roda gigi ini digunakan untuk kecepatan-kecepatan yang tinggi dan torsi yang tinggi sekali ya. Biasanya kemampuannya mereduksi kecepatan yang maksimal. Gue mau nanya nih, ciri-ciri roda gigi cacing itu apa aja sih? Masa lu nggak tahu? Pin, ini gue jelasin nih ciri-ciri roda gigi cacing. Yang pertama, kedua sumbu saling bersilang berjarak sebesar A. Biasanya sudut yang dibentuk kedua sumbu sebesar 90 derajat. Yang kedua, kerjanya halus dan hampir tanpa bunyi. Yang ketiga, umumnya alat transmisi tidak dapat dibalik untuk menaikkan putaran dari roda cacing ke cacing. Yang keempat, perbandingan reduksi bisa dibuat sampai 1:150. Yang keempat, kapasitas beban yang besar dimungkinkan karena kontak beberapa gigi, biasanya 2-4. Nah ini yang terakhir nih, roda gigi cacing efisiensinya sangat rendah, terutama jika sudut kisarnya kecil. Oke. Kalau udah ada ciri-cirinya, pasti ada batasan pemakaian dong. Batasan pemakaiannya apa aja sih? Pastinya sebuah perancangan roda gigi kan mempunyai batasan-batasan yang digunakan. Ya, seperti yang pertama adalah kecepatan roda gigi cacing. Dia mempunyai batasan maksimal adalah 40.000 rpm. Jadi yang kedua adalah kecepatan keliling roda gigi cacing, maksimum adalah 69 meter per second. Terus yang ketiga ada torsi atau tekanan yang mampu diterima oleh roda gigi, maksimumnya ada 70.000 meter kali F. Daya keliling roda gigi maksimum dia mempunyai kriteria batasan adalah 80.000 kali F. Diameter roda gigi maksimum ada 2 meter, dan yang terakhir ada daya maksimum sebesar 1.200 horsepower. Oke. Ya, di roda gigi cacing kan ada ini ya, Pin, macam-macamnya. Yang lu tahu apa aja sih kalau roda gigi cacing itu macam-macamnya apa aja? Ada 4 macam. Yang pertama itu headroom atau hour, yaitu gigi cacing yang punya profil proporsional dalam bagian normal dan bagian aksial yang diproduksi dengan menggunakan mesin bubut dengan plat yang dibentuk mesium serta tanpa proses penggerindaan. Yang kedua ada earworm, gigi cacing yang menunjukkan involume pada gigi miring dengan derajat antara 80 derajat sampai dengan 45 derajat. Yang ketiga ada hourworm, gigi cacing yang dipakai untuk berkarkas pahat mempunyai bentuk trapezoidal atau menunjukkan buah meluncur. Yang terakhir ini, yang keempat ada hourworm, gigi cacing yang dipakai untuk berkarkas pahat yang berbentuk cumbu. Kalau bentuk-bentuknya ada gambarnya nggak sih, Pin? Ada dong nih gambarnya itu di sini. Oh, nanti ditampilin ya. Nanti kalian bisa lihat ya. Gue mau nanya dong. Napa? Gue mau nanya soal bagian-bagian roda gigi cacing, lu tahu gak? Tahu dong. Gue mau jelasin nih yang lu nggak pada tahu ya. Gua kasih tahu bagian-bagiannya pada roda gigi cacing. Ya, di bagian-bagian roda gigi cacing ini ada beberapa ya. Gue jelasin di gambar nih. Ada gambar dengan keterangan sebagai berikut. Ini adalah DC1 sama dengan diameter inti cacing, dan DC2 sebagai diameter jarak bagi cacing. DC sama dengan diameter luar cacing. DRC1 diameter lingkar kaki roda cacing. DRC2 diameter jarak bagi roda cacing. DC3 sebagai diameter tenggorok roda cacing. DRC sebagai diameter luar roda cacing. Kemudian ada ZC
Dia sebagai jumlah kisar cacing efektif. PC jarak kisar cacing. Terus ada simbol lingkaran atau RC sebagai sudut lengkung roda cacing. Dan di situ ada GC, G kecil, C besar. Ada sudut kisar cacing. HK sebagai tinggi kepala cacing, HF adalah tinggi kaki cacing, dan yang terakhir adalah ada A kecil dilambangkan sebagai jarak sumbu roda cacing dan sumbu cacing. Yaitu tadi penjelasan dari bagian-bagian roda gigi cacing. Oh, jadi bagiannya gitu-gitu Iya, aja, itu. Wir. Itu aja ya emang bagian-bagiannya. Oke. Aku mau nanya dong, gaya yang terjadi pada roda gigi cacing itu apa aja sih? Mending kita tanya yang teman kita yang dua-dua itu. Siapa Gimana sih? tuh, Wi? Niki Brian sama Thomas ya? Di sini Gimana? ya. Oh ini. Ya tidak tahu itu di tempat lain. Roda gigi cacing. Apa itu roda gigi cacing? Roda gigi cacing adalah bagian dari mesin yang berputar untuk mentransmisikan daya. Roda gigi ini memiliki gigi yang saling bersinggungan dengan gigi dari roda gigi lain. Dua atau lebih roda gigi yang bersinggungan dan bekerja sama disebut sebagai transmisi roda gigi dan bisa menghasilkan keuntungan mekanis. Melalui rasio jumlah gigi, roda gigi mampu mengubah kecepatan putar, torsi, dan arah daya terhadap sumber daya. Tidak semua roda gigi berhubungan dengan roda gigi lain, salah satu khususnya dengan pasangan roda gigi dan pinion yang bersumber dari atau menghasilkan gaya translasi, bukan gaya rotasi. Transmisi roda gigi analog dengan transmisi sabuk puli. Keuntungan transmisi roda gigi terhadap sabuk dan puli adalah keberadaan gigi yang mampu mencegah slip dan daya transmisikan lebih besar. Namun roda gigi bisa mentransmisikan daya sejauh yang bisa dilakukan sistem transmisi roda dan puli, kecuali ada banyak roda gigi yang terlibat di dalamnya. Contoh perhitungannya seperti model normal, misalnya 3.14 pitch, misalnya P.M, jumlah gizi Z, 1 ulir tugas, 2 ulir ganda, 3 ulir triple, disebutnya begitu. Sudut puncak 29 derajat atau standar bridge, sudut puncak 30 derajat, standar ISO. Tebal sisi ulir, misalnya tebal sisi ulir itu 0,37 pitch dan dalam ulir itu pitch atau 2. Sudut spiral, misalnya tengahnya pitch itu kisaran 2. Modul M, pitch per pitch. Modul spiral MS, cos pitch. Jumlah gizi Z sama dengan D per M atau DA min 2 per M. Tinggi kepala gigi HA sama dengan M, diameter lingkaran terus D Z kali M, diameter kepala gigi DA atau DO Z tambah 2 sama dengan M, diameter lingkaran kaki gigi DF D min 2 M plus M. Saya akan menjelaskan gaya yang terjadi pada roda gigi cacing. Yang pertama, gaya aksial. Gaya aksial adalah gaya yang bekerja sejajar dengan poros roda gigi cacing. Yang kedua, gaya radial. Gaya radial adalah gaya yang tegak lurus garis singgung. Gaya ini menunjukkan titik pusat pada roda gigi. Yang ketiga, gaya tangan sial. Gaya tangan sial adalah gaya yang sejajar dengan garis singgung. Perputaran gaya tangan sial tergantung pada alur ulir gigi cacing tersebut. Saya juga akan menjelaskan aplikasi-aplikasi penggunaan dalam roda gigi cacing ini. Yang pertama adalah penggunaan dalam permesinan. Yang kedua adalah penggunaan dalam peralatan tambang dan konstruksi. Yang ketiga adalah penggunaan dalam percetakan dan pengepakan. Yang keempat adalah proses pengolahan kertas dan plastik. Yang kelima, pada gardan mobil, untuk menggerakkan roda belakang mobil diperlukan torsi yang besar. Yang keenam, pada mesin uji puntir. Nah, jadi udah segitu ya vlog dari kita ya. Kalau lu suka boleh di like. Yang penting lu nonton nih demi nilai kita nih. Di like ya. Ya bener. Di like, di subs kalau buat mau kasih kita AdSense. Iya. Kalau nggak ide, yang penting buat nilai. Jangan lupa follow IG kita juga ya di bawah-bawah ini. Oke, Terima kasih dan salam sehat semuanya. Dadah.